Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dua penambang emas ilegal di Kabupaten Yaukimo tewas dianiaya orang tak dikenal. Kapal pengangkut BBM rute Timika Asmat tenggelam di perairan Puriri Mimika. 2 ABK tenggelam. Diduga korupsi pembangunan dermaga, Kepala Dinas Perhubungan Mambramoraya ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pekerja tambang emas ilegal di Kampung KW Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin lalu diserang sekelompok orang tak dikenal. Akibat penyerangan tersebut, 2 orang tewas dan 3 lainnya menderita luka berat. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, korban yang tewas ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat sabetan senjata tajam pada bagian kepala dan punggung. Sementara 3 orang lainnya berhasil kabur namun juga menderita luka di bagian kepala. Para korban saat ini sudah dievakuasi ke Kabupaten Bovendigul. Bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerangan oleh orang tak dikenal terhadap beberapa warga sipil di distrik Awimbon, Kampung Kawi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 3 luka berat akibat penganiayaan. Dan ke-5 korban tersebut telah dilakukan evakuasi menggunakan helikopter menuju ke RSUD Tanah Merah. Untuk saat ini, kasus tersebut sedang dalam penanganan oleh Polres Pegunungan Bintang untuk diketahui siapa pelaku dan motif dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban. Saya himbau pada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat hoax. 2 korban yang meninggal langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Pasca penyerangan, seluruh pekerja tambang emas ilegal di Pegunungan Bintang diminta waspada dan mengantisipasi kemungkinan serangan serupa oleh para pelaku. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sekelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menganiaya sejumlah warga salah satu kampung di Kabupaten Duga. Sekelompok orang yang menenteng senjata api, menendang dan memukul berkali-kali sejumlah warga dan seorang perempuan asli Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki video ini karena tindakan yang dilakukan KKB sudah tidak manusiawi. Polda Papua berharap bisa mengidentifikasi para pelaku serta menangkap dan memproses hukum mereka. Adanya video viral yang isinya memperlihatkan kekerasan oleh beberapa orang dari kelompok kriminal bersenjata terhadap beberapa orang warga sipil, bahwa video tersebut merupakan video lama yang diduga video tersebut dari tahun 2022 dan diunggah lagi dan viral. Jadi kami sedang menyelidiki terkait perbuatan tersebut dan kita akan usut ya. Kita lakukan investigasi terhadap pelaku-pelaku penganiayaan terhadap warga sipil dalam video. Kelompok kriminal bersenjata selain melakukan teror pada aparat keamanan, juga meneror warga sipil. Bahkan warga asli Papua sendiri sering dianiaya dan dibunuh jika tak menuruti kemauan KKB. Dari Kabupaten Duga, Igobat Momolin melaporkan.
Kapal motor Semangat Baru bermuatan BBM yang membawa 6 ABK tenggelam di perairan Puriri, Kabupaten Mimika. 2 ABK hingga saat ini hilang, sedangkan 4 ABK lainnya bisa diselamatkan. Kapal bertolak pada Minggu pagi dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan kapal bocor dan akhirnya tenggelam. 4 ABK ditemukan kapal lain yang kebetulan melintas. Tim SAR yang menerima laporan langsung mengerahkan anggotanya untuk mencari 2 ABK yang hilang. Basarnas Timika kemudian melakukan aksi dengan mengerahkan RIP untuk melaksanakan operasi SAR dari dermaga SAR Timika. Setelah melaksanakan operasi SAR, hari ini Basarnas Timika, dalam hal ini tim rescue yang melaksanakan operasi SAR, mengalami kendala yaitu cuaca hujan dan tinggi gelombang, sehingga untuk pencarian hari ini kurang maksimal dan hasil pencarian hari ini masih nihil. Pencarian akan dilanjutkan besok hari dan menurut perkiraan data dan perhitungan dari SAR Plan bergerak menuju ke arah timur, dan besok akan dilaksanakan operasi SAR dimulai pada pukul 06.00 waktu Indonesia. Pada operasi pencarian hari pertama, tim SAR belum berhasil menemukan kedua ABK Semangat Baru. Dan saat ini, upaya pencarian masih terus dilakukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang bocah kelas 2 SD melaporkan gurunya sendiri karena dianiaya hingga babak belur dan harus menjalani perawatan di RSUD Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Tindakan guru tersebut dilakukan lantaran korban dan temannya memegang botol berisi bensin. Korban dianiaya hingga menderita sejumlah luka serius di wajah dan sekujur tubuh. Flora Sapulete, ibu kandung korban, mengatakan ia akan tetap melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan. Ia kecewa pada sikap pelaku yang seharusnya mendidik dan mengajarkan kebaikan pada anaknya. Kasus ini Mama kemarin sudah sampai di Polres, Mama bikin LP. Jadi dari sana orang bilang mau mediasi keluarga, Mama bilang tidak. Mama lanjutkan dia saja sudah. Jadi tadi ada foto, nanti ada hasil ronsen itu dokter yang kasih tahu Mama dorang. Oh, berarti hasil ronsennya belum keluar? Belum, memang sudah ada tapi nanti dokter yang lihat. Oke, siap. Minta supaya dipercepatkan. Itu aja? Iya, selesai. Oke. Polres Raja Ampat saat ini telah meminta keterangan pelaku. Anak berusia 8 tahun berinisial BM yang dianiaya oleh oknum guru di Yandeser, Raja Ampat, di mana terdapat luka di bagian wajah dan dada. Tindakan-tindakan yang kami lakukan yaitu memeriksa saksi-saksi, kemudian meminta visum et repertum di RSUD Raja Ampat, kemudian memeriksa juga calon tersangka yang pada saat pemeriksaan juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian tindakan-tindakan ke depan yang kami tetap akan laksanakan, saat ini kami masih menunggu visum repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah yang hasil konfirmasi mungkin pagi ini akan diterbitkan. Setelah itu kami akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang pasti dan jelas untuk menindak pelaku dari kasus tersebut. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Bagian mata sebelah kanan korban memar, begitu juga dengan sekujur tubuhnya. Kejadian ini telah mencoreng lembaga pendidikan di Raja Ampat. Aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus ini dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kejaksaan Negeri Jayapura menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Mambramoraya, JW, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan dermaga di Kampung Teba. Penyidik Kejari menduga perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara hingga 1,9 miliar rupiah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya, pembangunan dermaga Kampung Teba di bawah wewenang Dinas Perhubungan Mambramoraya dan dikerjakan perusahaan Sidokerti pada tahun 2021. Peran dan kapasitasnya dalam kegiatan tersebut adalah sebagai pembangunan sekaligus sebagai PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Mambramoraya. Selanjutnya kami memang hubungan dengan prediksi dalam
tertutup kemungkinan siapapun yang ada peran keterlibatan maka akan dijadikan tersangka. Kajari membongkar modus yang dilakukan tersangka, yakni pembangunan dermaga tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta proses pelelangan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya dengan menunjuk langsung perusahaan Sidokerti. Anggaran pembangunan dermaga bersumber dari pemerintah pusat dan untuk tahap kedua sebesar 75% sudah dikucurkan ke pihak kontraktor. Sejauh ini tersangka belum ditahan kejaksaan karena dinilai masih kooperatif. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sebagian warga Merauke masih menggunakan minyak tanah untuk memasak. Namun masalahnya, minyak tanah ini semakin sulit didapat. Warga yang membutuhkan minyak tanah akhirnya harus bersusah payah keliling kota Merauke untuk mencari pangkalan minyak tanah. Selasa kemarin, pangkalan minyak tanah di kawasan Muli, Merauke, akhirnya berjualan. Sehingga sontak pangkalan ini diserbu warga yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dari berbagai penjuru di Merauke. Namun mereka tidak bisa membeli sesuka hati karena setiap pembelian dijatah hanya 10 liter. Baru datang ya. Biasanya dijatah berapa liter, Bu? Untuk enggak tentu. Sudah saya 2 minggu belum dapat. Belum minggu. Tanya itu. Ibu biasanya antri terus enggak pernah dapat biasanya? Dapatlah ya. Berapa harganya, Ibu? Ya, belum sana tuh. Ya? Oh, yang sana ya. Ibu, ada rencana Ibu untuk beralih ke LPG kira-kira? Tidak. Kadang 10, kadang 5, Pak. Nah, Ibu sekarang ini kan agak sulit tetap minyak tanah ya. Nah, Ibu kira-kira ada rencana untuk beralih ke LPG? Kayaknya begitu ya? Iya. Tapi nggak takut, Bu, menggunakan LPG apa semua enggak? Nggak tahu, belum coba sih. Belum coba ya? Minyak tanah saat ini langka bagi sebagian warga Merauke. Bahkan banyak pangkalan minyak tanah saat ini sudah tutup. Mereka beralih menjual gas LPG yang saat ini diminati masyarakat karena bersih dan lebih praktis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah 3 minggu ini antrean kendaraan di SPBU masih terlihat. Sebagian besar adalah truk yang membutuhkan solar, namun pasokannya masih tersendat. Amir, pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani mengatakan pasokan BBM dari Pertamina, baik itu Pertalite maupun solar subsidi, saat ini sudah mencukupi dan sesuai dengan jatah yang diberikan Pertamina. Menurut Amir, antrean kendaraan di SPBU terjadi karena saat ini memasuki musim kemarau. Banyak pekerjaan proyek jalan dan bangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan sehingga permintaan BBM meningkat. Masalah pasokan aman. Sejauh ini tidak ada masalah sebenarnya. Cuman memang yang kami lihat ini betul adanya bahwa antrian itu semakin panjang. Tapi untuk stok, saya pikir dari Pertamina yang kirim ke kami itu yang kami salurkan ke konsumen. Itu berapa banyak memang untuk pasokan dari Pertamina ini? Kami ada istilahnya ada kitir. Jadi pasokan yang dikirim dari Pertamina itu sesuai dengan kitir yang diberikan. Berapa itu? Tidak tentu juga sih. Kadang satu harinya bisa 16 KL, kadang 8 KL. 8 KL itu ya. Nah, kalau dijual seperti itu, lalu kemudian itu hanya berapa jam aja habisnya itu? Kalau untuk hitungan 8 KL itu dibagi dengan 200 liter untuk 2 kendaraan roda 6 dan roda 4, paling mentoknya jam-jam 12 setengah 1. Saat ini, SPBU Ahmad Yani mendapatkan jatah Pertalite 2 kiloliter atau sekitar 8.000 liter. Demikian pula dengan solar. Dari jumlah tersebut, SPBU hanya menjual hingga pukul 00 dini hari. Dan pengendara yang belum kebagian harus menunggu pada esok hari sesuai dengan jatah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kegiatan kuliner dan aktivitas warga Merauke di areal Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan yang belakangan menuai kritik dari warga sekitar mendapat respon dari Polres Merauke. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan bukti di lapangan dan aktivitas warga di kawasan bandara.
Kawasan ini memang remang-remang karena Jalan Marta Dinata tidak dilengkapi penerangan jalan. Selain itu, setiap malam banyak mobil mangkal dan disertai mabuk-mabukan dan balap liar, sehingga polisi menduga tempat ini sudah dijadikan tempat prostitusi online. Ini sudah saya dapat laporan dari masyarakat. Ada kegiatan prostitusi, ada kegiatan mabuk-mabukan, dan memutar lagu ya dengan volume yang besar. Itu. Yang ketiga, ada balapan-balapan liar di situ. Nah, itu kan bukan tempat lokasi untuk kegiatan itu. Ini objek vital nasional bandara itu. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana harus ditaati dan dipahami oleh masyarakat itu. Ya. Jadi harapan saya bukan cuma Polri yang bekerja. Rekan-rekan Satpol PP kami backup. Aktivitas warga di kawasan Bandara Mopah Merauke ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun terakhir ini. Kawasan bandara adalah tempat kuliner yang menarik banyak pengunjung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Akibat pemblokiran SMA Negeri 3 Merauke, lalu lintas di Jalan Kamisaun Selasa kemarin macet. Jalan Kamisaun setiap pagi memang padat dengan kendaraan, karena selain sekolah SMA Negeri 3, di lokasi ini juga berdiri Universitas Negeri Musamus dan SMK Negeri 2. Polisi berusaha keras mengatur lalu lintas agar lancar, namun tidak membuahkan hasil. Polisi akhirnya berhasil bernegosiasi dengan pemilik tanah untuk membuka segel agar siswa bisa kembali bersekolah. Dari sudah lobby bahwa mereka bilang bahwa sementara 10 orang dulu, 30 orang. Tapi berjalan dengan itu nanti kita lobby lagi, video ini bisa. Yang penting dia bisa menghadap untuk kepala dinas, masalahnya punya Sengketa antara pemilik tanah dengan SMA Negeri 3 Merauke terjadi sejak lama. Pemilik tanah Simpson menyatakan memiliki lahan seluas 47.000 meter persegi dan sebagian dibangun SMA Negeri 3. Ia menuntut ganti rugi sebesar 21 miliar rupiah. Tuntutan ini sudah diajukan Simpson sejak tahun 2006 lalu, namun hingga kini belum ada penyelesaian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyande.